Okay. I hope you all can see my screen. Oh yeah, I'm sorry that I could not make it last week. I have a bit of a headache. Nothing serious, but I need some rest. So now I can see you again this evening. Okay, can you all see my screen? Okay. Now, before I continue with the new lesson, I will review a little bit about the previous one. Remember that we have learned how to make sentences in simple present, the positive sentence and also the negative. I just want you to remember two most important words. The first one is do, and the second one is have. Okay, do and have. Do, the second form of do is does, and the second form of have is has. Yeah, so it can either be do or does, have or has. When do we use do? You can see it in here also, right? It's the same. Yeah. We use do when you're using I, you, we, or they. And then you use does when you use she, he, or it. Singular and as you can see the singular, tunggal ya, she, he, dan itu kan tunggal pakai does. Tapi hati-hati kalau I walaupun tunggal pakai do. Ya. You itu bisa tunggal, you itu bisa tunggal, bisa jamak. Kalau tunggal itu kamu, tapi kalau jamak itu jadi kalian. Tapi dua-duanya pakai do. Ya, sementara we dan they itu selalu pakai do. Oh ya maaf, ada satu lagi. Jangan lupa itu ada ini juga ya, is, are. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu am. Ya. Am itu khusus untuk I, is itu untuk he, she, and it. Sementara are itu untuk you are, we are, they are. Oke, jadi ada tiga ini sebenarnya yang perlu kita ingat sebelum kita lanjutkan. Sekarang saya langsung ke pelajaran hari ini yaitu kalimat tanya. Ya. Yes, no questions. Yes, no question in simple present. Seperti saya katakan tadi, kita sudah belajar yang positif, kalimat negatif, sekarang kalimat tanya. Ya. Jadi misalnya, yang pertama ya, do you like coffee? Ya, do you like coffee? Kalau kalimat positifnya itu you like coffee. Nah, you like coffee ini bisa kita buat menjadi sebuah yes no question. Yes no question itu maksudnya pertanyaan yang hanya bisa dijawab ya atau tidak. Ya, you like coffee. Jadi kalau kita tanya do you like coffee artinya kamu suka kopi atau tidak? Ya, apa kamu suka kopi? Ya, apakah kamu suka kopi kalau pakai bahasa Indonesia yang lebih ini ya? Do you like coffee? Jawabannya ya, suka kopi atau tidak suka kopi. Ya. Sama juga contoh yang kedua. Does Bob like coffee? Kalau dibuat kalimat positifnya itu Bobby likes coffee. Hati-hati ya, likes-nya ini ada S karena Bobby itu orang tunggal. Jadi ada S-nya. Bobby likes coffee. Kelihatan kan di sini kita pakai does bukan pakai do. Kita pakai does bukan pakai do. Does Bob like coffee? Ya, jawabannya yes atau no. Oke. Jadi sebenarnya hanya dipindah aja ya, dipindahkan ke depan. Ini hanya berlaku untuk ingat kalimat yang jawabannya yes, no. Ya, hanya jawab kalimatnya. Jawabannya yes.
Termasuk juga ini, lihat contoh yang di bawah, yang saya kurung di situ. Kan kalau di sini kalimat positifnya itu adalah you are a student. You are a student. Ya. Jadi kalimat tanyanya apa? Are you? Hanya dibalik aja ya. You dengan are-nya dibalik. Are you a student? Hati-hati, ini salah ya. Kita tidak boleh pakai do. Kita tidak boleh pakai do. Kenapa? Karena do ini, yang do itu menggantikan kata kerja seperti ini like. Sementara yang kita gantikan di sini adalah bukan kata kerja seperti like ini, tapi ada are-nya. Jadi langsung aja are-nya dibalik ke depan. Ya mungkin agak kurang jelas, saya coba ini pakai contoh lain ya yang lebih jelas. Apa beda kapan kita pakai do atau does dan kapan pakai is atau are. Is atau are itu kondisinya seperti ini. Saya butuh saya tulis. Ya, sini aja nggak apa-apa, nggak besar. Ya. Ada dua kondisi kapan kita pakai is, are, atau am. Ya. Kondisinya yaitu pada saat yang paling gampang itu untuk kata sifat. Misalnya, they are tall. Tall itu kan tinggi. Tinggi itu kata sifat. Jadi kalau ditanya, dibuat kalimat tanya menjadi are they tall. Gitu. Kondisi yang kedua adalah seperti contoh yang student tadi, kita misalnya kita buat contohnya itu he is a engineer. Ini menyatakan pekerjaannya. Engineer itu insinyur. Ya, engineer itu insinyur. Nah, kalau kalimat tanya yes no jadi apa? Tinggal dibalik. Is he, oh sorry, salah, mestinya an ya. Is he an engineer? Jadi ada dua kondisi. Kapan kita pakai is dan pakai are. Mungkin kalau belum terlalu paham nggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa kita akan otomatis tahu kapan pakai do, pakai does, dan kapan pakai is atau are atau am. Ya. Coba kita lihat contoh beberapa di sini. Kita pakai contohnya ini, langsung ya, kalimat tanya sekaligus dengan jawabannya. Ya, sekaligus dengan jawaban. Ini kita coba belajar pakai jawaban lengkap. Contohnya, do you like tea? Apa kamu suka teh? Nah, jawabannya itu yes, I do. Jadi ada tambah. Yes saja sebenarnya kalau dalam percakapan sehari-hari sudah cukup. Tapi kalau mau pakai jawaban lengkap, itu ada ditambahkan I do. Diulangi aja. Di sini semua sepertinya pakai, enggak, ada yang yes, I do. Sama juga yang kedua, do you like coffee? Jawaban negatif, ya ini I don't like coffee, kita jawab I don't. I don't. Like coffee-nya nggak perlu diucapkan lagi, ya. Cukup no, I don't. Atau kalau dalam percakapan sehari-hari sebenarnya no saja sudah cukup, tidak perlu dijawab lengkap no, I don't. Oke. Saya kasih contoh sedikit yang berbeda. Misalnya, pertanyaannya adalah, does he speak English? Does he speak English? Kalau jawabannya yes, menjadi yes, he does. Kalau jawabannya tidak, no, he doesn't. Kalau jawabannya tidak, menjadi no, he doesn't. Perhatikan di sini, does, he, ingat ya, he itu sambungannya does.
speak di sini jadi S-nya nggak ada ya. Perhatikan, karena S-nya itu di depan sini, pindah ke does. Ya, jadi tidak. Kalau positif itu kan he speaks English, ada S-nya. Tapi karena jadi kalimat tanya, S-nya itu hanya ada di sini, di does-nya. Jadi di speak-nya di sini tidak ada S-nya. Itu ya. Oke, ada yang mau coba mulai kerjakan. Jadi buat kalimat tanya sekaligus jawabannya. Silakan yang angkat tangan. Kok susah melihatnya? Kok tidak kelihatan? Oh, ada di atas. Oke. Angkat tangan. Oke. Sebentar. Jadi yang nanti jawabannya langsung ini ya, sorry. Apa namanya? Langsung kerjakan yang A dan B. Buat pertanyaannya sekaligus buat jawabannya. Oke. Ini saya yang nama-nama yang saya nggak pernah panggil dulu ya. Nama-nama kayak rasa-rasanya jarang saya panggil. Gegi Mampaut. Hello, sir. Good evening. Good evening. Okay, can you do number 3? Okay, number 3, the part A. Yeah. You speak Japanese? The answer Yes. is I don't. No, I Yes. don't. Yeah, no, I don't. Yes, very good. So, Thank you, sir. Okay. Do you speak Japanese? Do you speak Japanese? The answer is no, I don't. Okay, very good. Okay, next, I will call Miduati. Yes, Mister. Okay, can you do number 4? Number 4, does and speaks French? Yes, and does. Sorry, can you repeat? Does and speak French? Yes. Yes, and does. Yeah, okay, good. Okay. Does, it's correct yet. Does and speak French? The answer is yes and does. Or you can simply, you can also replace and with she. It also works ya. Jadi bisa diganti ya, yes and does, atau kamu bisa langsung aja bilang yes she does. Artinya, walah, kok mati. Yes she does. Share screen-nya hilang ya. Waduh. Sebentar ada masalah. Oke, ya jadi yes she does. Oke, makasih Iduati. Oke, yang berikutnya nomor 5. Nomor 5 Gelai. Gelai? Gelai bisa? Yes, sir. Yes. Okay. Can you do number 5? Are they speak Arabic? Yes, they are. For the first one, you need to include the name first. You have Anne and Tom. Yeah. So for the question, you need to mention their name. Jadi yang pertama Anne sama Tom-nya disebut dulu, kemudian jawabannya baru they. Ya. Oke, bisa diulangi? Are Anne and Tom speak Arabic? Okay. Yes, they are. Oke, ini agak sedikit ya. Ini hati-hati. Ini ada kata kerja speak. Jadi kalau untuk speak ini kita harus pakai do atau pakai does, bukan pakai are. Ya. Jadi kita harus pakai. Jadi kalimatnya adalah do and Tom speak Arabic.
dipakai do ya, bukan pakai are. Nah, jawabannya baru to don't ya. Don't berarti no, Oh iya, don't. they don't. Ya, supaya petunjuknya udah ada ya. Di sini kan pakai don't, bukan Iya. pakai are ya. Itu juga petunjuk ya. Tulis, sir. Nggak apa-apa, Yes. kami juga belajar. Oke, thank you. Yes, sir. Oke. Oke. Selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 saya pilih Via. Yes, sir. Okay, can you do number 6? Do you do exercise every morning? Yes, I do. Okay, very good. Do you do? Ini agak jebakan ya. Ini do-nya soalnya ada 2. Do, benar jawabannya. Jadi do you do exercises every morning? Jawabannya benar. Yes, I do. Ini agak jebakan soalnya. Ya, soalnya ini do exercise ini satu apa namanya? Satu potong yang tidak boleh dipisah ya. Oke, makasih. Thank you, sir. Oke. Okay, next one, number 7. Number 7, saya coba Hastuti. Mister, Okay, can you do number 7? I'm trying, Mister. Okay. Number 7. Uh, Do you have a Spanish English dictionary? No, I don't. okay, very good. Yes, the question. So you have a clue. Actually, we use do or does, right? So do you have blah blah blah. Yeah. Do you have a Spanish English dictionary? And the answer is no. I don't. Okay, very good. Thank you. You're welcome. Okay, next. Angelia. Hi, Miss Ronnie. Hi. How Okay. is your health? Not bad. Okay, so number 8. Does you has a no? Wait a minute. Jadi, Does does you have a cold? ya betul, have a cold. Ya, ini jadi have ya, karena ini udah S-nya udah pindah ke depan. Jadi does you have a cold? And the answer is Yes, he does. yes. Or yes, he has. Ya, yes he has or yes he does. Yes, you can do. Yes he does. Miss Ronnie, Sorry. I would like to ask you for number 6. Can we say how often do you do your exercises? Because ada keterangan waktu di belakangnya. Actually, in daily conference, you can always do that. No problem. No problem. Okay. Yeah. We just stick with the sentence, so I don't make any correction. Jadi nggak dikoreksi. Tapi kalau dalam aslinya ya boleh lah. Tapi kalau sebentar. Tadi nanyanya apa? How often do you do exercise? How often do you do your exercise? Karena di belakangnya ada tulisan every morning. Oh ya, bisa juga. Kalau dalam percakapan ya bisa aja. Bisa aja. Kalau dalam percakapan itu sama sekali tidak masalah. Cuma ini kita kebetulan ngikutin grammar. Tapi dalam percakapan itu, kalau dalam hal itu berarti yang ditanyakan sebenarnya bukan I do-nya, tapi yang ditanyakan tuh every morning-nya. Iya, oke. Very Bisa, well bisa noted. sekali. Ya, bisa sekali. Oke, very well noted. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Number 9. Yang belum pernah siapa ya kira-kira? Nalita, number 9. Hello, sir. Hello, can you do number 9? Okay. Does the teacher come to class every day? Yeah, very good. Yes. Does the teacher? Come to class. The teacher. Ini jadi come ya, nggak ada S ya. Come to class every day. Ya, and the answer is? Yes, he does. Yes, he does. Ya. Ya bisa he, bisa she. Kita soalnya kan nggak tahu ya. Ini teachernya kan bisa laki-laki. Ya, Okay. bisa laki-laki, bisa perempuan. Yes, he does atau yes, she does. Okay, very good. Thank you. Thank you, sir.
Oke, coba siapa lagi ya? Oke, saya naik ke atas. Evelyn? Evelyn, coba. Ya, good evening. Number 10. Number 10. Jadi ya, Jim and Sue. Do Jim and Sue do their homework every day? Ya, Yes, they do. yes they do. Oke, very good. No, they don't. They don't ya. Oke, they don't bukan they do ya. Ini sama ya seperti ini. Do their homework ini satu ini. Jadi do-nya itu memang seperti yang mirip seperti yang di atas nih, do exercise. Jadi memang itu udah satu paket, nggak bisa dilepas ya. Jadi kan tadi apa? Do Jim and Sue do dan seterusnya ya. Jadi do-nya dua kali. Do yang pertama untuk kalimat tanya, tapi do yang kedua untuk do their homework. Ya, jadi ya jadi do-nya dua kali. Bang begitu. Ya. Dan jawabannya no, they don't. Oke, bagus. Ya, kasih. Thank you. Oke. Next, number 11. Farin. Halo, Mr. Oni. Halo. Does it rain a lot in April? Yes, it does. Yes, very good. Does it rain a lot in April? Does it rain a lot in April? Ya. Jawabannya yes, it does. Okay. Last one. Thank you. Last one, number 12. Number 12. Lani. Good evening, Mr. Oni. Hati-hati ya, ini my parents. Do my parents live in Baghdad? Yes, they do. Ya, boleh sih seperti itu. Cuma kalau itu pertanyaannya agak aneh aja sih. Lebih masuk akal kalau ini yang nanya tuh orang lain ya. Maksudnya tuh do your parents live in Baghdad. Jadi seperti ini ya, seperti yang ya boleh tapi cuma itu kedengarannya aja agak aneh. Seperti yang I do exercise every morning. Kan orang lainnya nanya kan do you do exercise ya. Jadi ini pakai your parents ya, bukan gitu. Kan agak aneh kan kamu nanya orang tuamu sendiri tinggal di mana kan aneh ya. Yeah. Do her parents live in Baghdad? Yes, they do. Ya, pakai ini. Her parents. Mungkin pakai you lebih masuk akal ya. Kalau you itu kan jawabnya kan lebih masuk akal kan? Kan misalnya kita nanya orang tuamu apakah orang tuamu tinggal di Baghdad? Jawabannya kan ya, orang tuaku tinggal di. Kan lebih masuk akal kalau pakai ini kan, kalau pakai you ya. Jadi do your parents live in Baghdad? Jawabannya yes. Apa? Yes, they do. They do, betul. Ya, they. Ya. Do your parents live in Baghdad? Jawabannya yes, they do. Bagus. Ya, ini berarti nggak salah sih sebenarnya, tapi hanya jadi kalimatnya biar agak masuk akal ya. Ya bisa sih nanya, tapi kan agak aneh kan. Do my parents live in Baghdad? Jadi kamu nggak tahu orang tuamu tinggal di mana kan, agak aneh aja sih. Oke, thank you. Oke, thank you, sir. Nah, sekarang kita lihat ke sekarang saya pengen ini ya, pasangan, dua orang, pasangan mengerjakan dua soal sekaligus. Saya kasih contoh dulu. Ya, pasangan misalnya satu orang yang buat kalimat tanya, orang kedua yang menjawab, kemudian dibalik ya untuk kalimat yang berikutnya satu orang yang sebaliknya ya, yang tadi nanya jadi jawab, yang tadi jawab jadi nanya ya. Misalnya kalau contohnya walk to school every day, bisa kita mulai kan, do you walk to school every day? Yang teman satunya menjawab yes, I do.
Nah, kemudian balas gantian. Yang satunya nanya, do you watch TV every day? No, I don't, misalnya. Mau jawab yes atau no, terserah ya. Ini hanya latihan aja, latihan kita. Saya akan pilih 2 orang. 2 orang. Ini mestinya bisa ya 2 ya. Aku pernah pakai 2 orang sekaligus. Saya akan panggil 2 orang. Lasido Mindari dan Stephen. Bisa kerjakan saja. Lasido. Ini siapa duluan nih? Yang mau duluan Lasido atau Stephen? Saya pertama. Oke, ya silakan. Yang nomor 3 ya. I first. Okay. Ya, buat pertanyaan dan temannya yang jawab. Ya, silakan. Do you eat breakfast every day? No, I don't. Ya, no, I don't. Very good. And then gantian yang nomor 4. Nomor 4 gantian Lasidonya yang nanya. Oh, saya lagi yang tanya. Bukan tadi siapa ya? Tadi suaranya. Tadi saya yang tanya. Terus yang jawab tadi siapa? Bukan Stephen ya? Hi, sir. Oh, Stephen ya? Oh, Stephen Yes. cewek ya? Maaf, salah. Bener kamu Stephen ya? Cewek? Yeah. Oke, sekarang Stephen yang nanya. Yang nomor 4 yang jawab Lasido. Do you speak English every day? Oke, jawabnya. No, I don't speak English every day. Oke, very good. Thank you. Makasih. Welcome. Thank you, sir. Yo. Oke. Dan berikutnya yang nomor 5 dan 6, Eva dan Aditya. Good evening, sir. Evening. Eva. Evening, sir. Oke. Eva yang nanya dulu ya, kemudian Aditya yang jawab. Number 5 ya. Ya, number 5. Do you come to class every day? Aditya jawab. No, I don't. I don't. Oke, sekarang gantian. Aditya yang nanya. Nomor 6. Number 5. Number 6. Number 6. Ya. Do you get up at 7 o'clock every day? No, I don't. Oh, no, I don't. Oke, bagus. Ya, seperti itu ya. Bisa. Oke, thank you. Oke. Berikutnya. Berikutnya Desmi dengan Linda Suryani. Yes, good evening, Mr. Fang. Ya, good evening. Oke, Desmi dulu ya. Desmi dulu. Yang nomor 7, Desmi yang nanya dulu. Okay. Do you talk on the phone every day? Yes, I do. Oke, gantian. Yang Do nomor you 8. do you go to the bank every day? No, I don't. No, I don't. Oke, bagus. Okay. Thank you. Thank you. Yo, you're welcome. Bagus. Oke. Nomor 9 dan nomor 10. Yang nomor 9 dan 10 Lili. Lili Mulyani dengan siapa yang belum kebagian? David Rustandi. Saya lagi. Follow. Oke, number 9 and number 10. Suaranya kresek-kresek banget. Lili dan David. Lili dulu ya, Lili yang mulai. Ya, silakan. Do you wear blue jeans every day? Yes. Yes. Do you? Yes apa? Yes. I do. Ya, yes I do. Ya, betul. Nah, sekarang David gantian yang nanya nomor 10.
do that? Yes, I do. Ya betul. Sekarang gantian. David yang nanya. Pakai yang nomor 10. Kalimat yang nomor 10. Do you have a car? Ya. And? Yes, I have. Ya, yes I have. Betul. Atau yes I do ya. Oke. Makasih. You're welcome, sir. Oke. Saya rasa bisa ya. Oh, ada yang bocor. Siapa ya? 11. Ini saya ada. Do you have a car? Oke, tadi ada yang bocor. Oke, kayaknya udah bisa sih, lumayan. Sekarang kita coba variasi yang lain. Nah, sekarang kita bukan yang ini, tapi kita coba lihat variasi-variasi yang he atau she. Ya, variasi yang he atau she. Nah, ini kan pakai nama ya, pakai nama. Ini di contohnya pakai nama. Misalnya, kita lihat, does Yoko speak Spanish? Ya, namanya ngarang aja kalian lah. Apa aja namanya bebas. Yang penting jenis kelaminnya cukup bisa ditebak. Yoko, ya ini perempuannya. No, she doesn't. Atau contoh yang ketiga, is Ali in class today? No, he isn't. Ya. Jadi ini namanya, kita pakai nama di depan. Tapi kalau untuk yang they mungkin nggak perlu lah pakai nama, tetap pakai they boleh. Tapi kalau he dengan she itu bisa dikarang ya, namanya tuh bebas apa aja. Coba ya, sekarang nomor 4. Satu orang satu nomor tetap ya. Satu orang satu nomor, buat pertanyaannya dan buat jawabannya. Yang belum kebagian siapa nih? Farin. Saya mulai dari bawah nih kayaknya. Banyak yang belum di bawah. Friska. Friska, bisa nomor 4? Okay. Good evening, sir. Good evening, number 4. Does Michael come to class every day? And the answer? Yes, he comes to class every day. Or in short, you can say, disingkat, jadi gimana? Yes? Yes, he does. He does. Oke, bagus. Ya, seperti itu ya. Thank you. Thank you, sir. Berikutnya yang nomor 5. Nomor 5, Sheila. Sheila. Yeah. Okay, number Evening, 5. Mr. Oni. Good evening. Number 5. Number 5. Are they in class today? Yeah. Yes, they are. Yes, they are. Okay, very good. Okay, thank you. Thank you. Berikutnya Ita number 6. Ita bisa? Ita. Sudah saya ini minta unmute. Ita. Oh, ada masalah koneksi ya. Oke, kalau ada masalah koneksi saya coba Marcelina. Yes, Mr. Okay, number 6. Does she sit in the same seat every day? Yes, she sits in the same seat every day. In short form, jawabannya yang pendek? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Oke, bagus ya. Jadi kalau jawabannya tuh hampir nggak pernah orang jawab dengan kalimat lengkap seperti tadi. Yes, she sits in the same seat every day. Kecuali kalau kita pengen benar-benar menekankan sesuatu. Tapi kalau normalnya kita selalu jawab dengan bentuk pendek. Yes, she does. Oke, bagus. Okay, Thank you. Thank you. Yang berikutnya nomor 7, Stephanie Fanny. Hi, sir. Hi, Stephanie. Number 7. He has a mustache.
Ya, gimana kalimat tanyanya? Wait. Gimana? Ayo, ya pakai. Ini pakai is atau pakai do, does? Ini pakai apa? Ini has ya. He does. Pakai does. Kalimatannya pakai does, betul ya. Jadi kalimatannya bagaimana? He does a mustache. Kalimat tanyanya kan dimulai dari does dulu ya. Oh, does he has a Betul. mustache? Mustache ya. Mustache tahu? Mustache apa tahu artinya? Mustache itu nggak tahu. Itu kumis. Oh iya kumis. Mustache. Ya, does he have a mustache? Itu maksudnya dia punya kumis apa? Jawabannya? Yes. Yes, apa? He have. Ya, he has. Jangan have ya. He itu pakai s ya. He itu he does, he has, he is. Jadi ujungnya pasti s. Jadi kalau bisa bilang yes, he has atau yes, he does. Oh, tapi pertanyaannya pakainya have. Nah ini soalnya ini tetap have karena s-nya udah di sini di depan di does itu. Jadi s-nya itu enggak dua kali. S-nya itu ada di does. Makanya di sini does he have. Jadi enggak dua kali. Aturan dalam bahasa Inggris banyak seperti itu. Ya, jadi kalau kata tanyanya itu sudah. Nanti kalau kita sampai past tense ada pola yang mirip seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Jadi ini kita lihat ini kan pakai S. Nah, tapi kalimat tanyanya itu sudah di depan S-nya. Jadi yang di sini nggak pakai has lagi. Jadi does he have. Lama-lama terbiasa. Ya, ada bukunya kan, kalau ada buku ini kan bisa dilihat, dikerjakan latihannya. Seperti itu, lama-lama terbiasa. Oke, thank you Stephanie. Thank you, sir. Number 8. Septiningtias. Number 8. Yes, sir. Okay, number 8. Does she have a bicycle? Yes, does she have a bicycle? And the answer? No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, very good. Thank you. You're welcome. Next, number 9. Number 9, Brandon. Good evening, sir. Good evening. Number 9. Number 9. Does he wearing blue jeans today? No, he doesn't. Nah, ini sebentar, ini mungkin belum kita bahas ya. Ini sebenarnya ini aku tulis ya. Ini sebenarnya he is. He is wearing. Ya, he is wearing. Jadi ini ada is-nya sebetulnya. Nah, karena tidak is berarti jadi apa? Is he wearing? Ya, betul. Is he wearing blue jeans today? Wearing bla bla bla. Jawabannya? Yes. He is. He is, betul. Karena kita udah pakai is, berarti jawabannya yes, he is. Oke. Bagus. Thank you. Thank you, sir. Kemudian yang berikutnya nomor. Nah, ini menarik ya. Ini ada perbedaan. Ini bisa dilihat. Ini contohnya sebenarnya nomor 9 sama nomor 10 ini hampir sama. Ya, ini yang nomor 10. Saya takut salah ngucapin namanya nih. Ini Cipicu, betul? Yes, sir. Benar nggak saya ngucapin nama kamu? Iya, betul. Oke. Number 10. Number 10. Does he wear blue jeans every day? Ya, the answer? Yes, he does. Ya, yes, he does. Ya, lihat ya, ini sebenarnya soalnya sangat mirip, tapi berbeda. Ya, karena satunya itu he is tadi, dan ini pakai, jadi yang ini pakai does. He wear. Wear-nya nggak pakai S ya? Does he wear? Jawabannya yes, he does.
Oke, thank you. You're welcome, sir. Oke. Nah, oke. Sepertinya sudah cukup. Coba saya lihat halaman. Oke, nah kita sebenarnya masih punya waktu 15 menit. Ini mungkin latihannya nggak banyak. Nah, ini sekarang kita udah mulai. Yes, no tuh contoh kalimat tanya dalam bahasa Inggris yang paling gampang. Ya, yang paling gampang. Jadi hanya kita pakai depannya is atau are atau am atau pakai do atau does. Ya. Nah, tapi kan kita dalam bertanya itu kan tidak hanya bertanya yang dijawab ya tidak kan? Kadang kita kan ingin bertanya untuk menanyakan informasi. Nah, kalau biasanya kalau kita kalau belajar penulisan itu apa namanya? Penulisan laporan itu ada 5W1H itu ya. Where, who, when, apa satunya ya? Why, sama how. Nah, 5W. Nah, itu kan menanyakan informasi. Kita akan coba ini satu persatu kita lihat. Itu mirip sebenarnya ya. Lihat, kalau kalimat saya besarkan biar lebih jelas. Kalau yang contoh yang pertama tadi, itu kan jawaban yang ya tidak ya. Do they live in Tokyo? Ya, do they live in Tokyo? Jawabannya yes they do atau yes they don't. Ya, apakah mereka tinggal di Tokyo? Nah, tapi kan bisa jadi kita pertanyaannya itu mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di mana? Itu kita lihat bentuknya gampang sekali. Hanya kita tambah where di depan. Where. Bacanya jangan ini ya. R dalam bahasa Inggris itu nggak sekental R dalam bahasa Indonesia. Jadi bacanya jangan where. Jangan where. Jangan di apa lidahnya tuh jangan di apa istilahnya bahasa Indonesia itu. Jangan digetarkan, tapi agak cadel. R-nya tuh R cadel. Jadi where. Where do they live? Bukan where do they live. Ya, where do they live? Jadi bahasa Inggris tuh R-nya cadel. Jawabannya ya in Tokyo misalnya. Ini kenapa pakai do? Karena they ya. They itu kan temannya do. Begitu pula dengan ini. Gina. Gina ini nama orang kan, tunggal, satu orang. Does Gina live in Rome? Rome itu Roma ya. Does Jean live in Rome? Tapi kalau kita mau nanya Gina tinggal di mana, ya Rome-nya kita hilangkan ini berarti pakai where di depan. Where does Gina live? Ya, in Rome. Seperti itu. Ya, ini bentuk ini akan sangat banyak kita pakai untuk menanyakan informasi dengan pengecualian. Tapi yang pengecualiannya nggak usah kita bahas dulu. Ya, kita lihat contoh yang gampang ya. Mungkin ini kita bisa coba sebelum waktunya habis, kita coba beberapa untuk transisi ya. Untuk transisi, jadi kita lihat bentuk yang biasa dulu, misalnya ini. Does Jean eat lunch at the cafeteria every day? Apakah Jean makan siang di kafetaria setiap hari? Yes, she does. Sekarang pertanyaan yang keduanya bentuknya sama, informasinya sama, tapi bentuknya kita ubah. Sekarang bentuknya menjadi, kita ingin tahu Jane itu makan siang di mana setiap hari. Where does Jane eat lunch every day? Kelihatan kan bahwa di sini, nah, jadi ditambahkan aja where di depan. Ya tentu nggak pakai at cafeteria ya, at cafeteria ini kan informasi yang kita tanyakan. Jadi where does Jane eat lunch every day? Jawabannya at the cafeteria. Seperti itu. Oke. Saya kasih contoh satu lagi. Ini kan informasinya Peter works. Ini mesti lihat hati-hati ya. Ini pertanyaannya ini dibalik-balik ya. Misalnya kita lihat yang gampang dulu, yang yes he does ini dulu jawabannya. Berarti kan jawabannya yes no. Ya, jawabannya yes no kan. Berarti pertanyaannya harus apakah Peter bekerja di kantor pos? Ya, Peter ingat dia laki-laki tunggal, berarti does Peter work-nya nggak pakai S ya, at the post office? Jawabannya yes he does.
Tapi kalau yang jawabannya itu tempatnya at the post office, maka kita harus pakai where does Peter work? Where does Peter work? At the post office. Oke, agak sulit mungkin hati ya. Jadi satu orang langsung dua ini ya, langsung dua. Hati-hati, lihat dulu jawabannya yang di B itu jawabannya yang yes no atau yang tempat. Oke, coba Ana, bisa? Yes, sir. Oke, coba nomor 5 dan nomor 6. Ya, hati-hati lihat jawabannya dulu ya. Ini pertanyaannya yang apa? Yang nomor 5. Do you live in apartment? Ya, do you live in an apartment? Yes, Coba, I ya. do. Yes. Coba ucapin apartment yang benar. Apartment. Ya, bukan kayak kita ya, apartemen. Jadi bahasa Inggris hanya apartment. Apartment. Okay. Ya, yang nomor 6. Do you? Hati-hati, ini nanya tepat ya, nanya tepat. Nanya Where tepat. Where do you live? Where do you live? Betul. Where do you live? Jawabannya? In an apartment. In apartment. Oke, bagus. Thank you. Thank you. Yang nomor 7 dan 8. Oh, ini udah nggak nyambung ya, jadi udah nggak mengulang, tapi nggak apa-apa. Tetap saya minta kerjakan 2 ya. Hati-hati, lihat jawabannya dulu, apakah pakai yes no questions atau pakai where. Ya. Imam Coffee. Nomor 7 dan 8. Yes, sir. Where will eat dinner every day? Where will eat dinner? Where will eat dinner every day? Ya, oke. Oke, jawabannya At a restaurant. At a restaurant. Oke, bagus. Oke, nomor 8. Nomor 8. Where you sit during class? Where you sit? Hati-hati, habis where ada do-nya ya. Where harus ada do-nya. Where do you sit? Where do you sit during class? During class. Jawabannya in the front row. In the front row. Oke. Hati-hati ya. Jadi kalau habis where itu harus langsung diikuti do atau does. Ya, hati-hati. Jadi nggak boleh hanya where you sit, itu nggak boleh ya. Harus where do you sit. Oke. Terima kasih. Thank you, sir. Oke. Nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 dan nomor 10. Ini kayaknya semua udah. Yang udah mungkin kebagian 2 kali ya, atau 3 kali. Farin, nomor 9 dan 10. Yes, Mr. Oni. Okay, number 9 and 10. Where does Jessica go to school? At the University of Wisconsin. Yeah, where does Jessica go to school? Okay, number 10. Where is your book? Pakai is ya. Jadi harus where is your book? Ya, where is your book? Betul. On my desk. Ya, on my desk. Jadi hati-hati. Ini karena dia udah ada is ya. Ini kan bukan kata kerja, tapi dia pakai is. Jadi where is your book? Oke. Nomor 11 dan nomor 12. Dan 12.
Gegi. Yes. Okay, Number 11 and 12, right? Yep. Yep. Where do you go? Where do you go every morning? Yeah. I go to class. Yeah, go to The class. answer. Yeah. Yes. Number 12. Where are the students right now? Yes. Where are the students right now? Yeah. The answer is, of course, In class. in class. Okay. Very good. Thank you. Thank you, sir. Okay. Oke. 13 kebagian 1 nggak apa-apa ya. Miduati. Miduati. Bisa di unmute. Miduati. Okay. Yes, Mister. Number 13. 13. Yeah. Where do kangaroos live? Yeah. In Where Austria. in Australia. Where do kangaroo lives ya? Karena kangurusnya ini banyak ya, jadi bukan pakai das, pakai do. Oke, Yes. thank you, makasih. Thank you, Mister. Oke. Oke, kayaknya kita sampai di sini aja ini. Saya cuma ingin mengingatkan, ya, saya ulangi sedikit sebelum kita akhiri. Jadi kalau bentuk untuk nanya di mana pakai where, itu sambungannya bisa apa? Bisa where do, bisa where does, ya, do ini kan untuk apa? Where do bisa you, bisa we, bisa they, I sebenarnya juga bisa, walaupun kedengarannya agak aneh, tapi bisa sebenarnya. Ya, jadi you, we, they, I. Nah, kalau does itu untuk he, she, atau it. Ya. Where do you, where do we, where do they, where do I. Atau where does she, where does she, where does it. Ya, ini udah ibaratnya udah kita harus udah rumus otomatis kebayang ya, udah terbiasa. Ya, bentuk pertama itu, tapi ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah where is sama where are. Ya, kalau is itu where is he, where is she, where is it. Ya, kalau are, where are you, where are we, where are they. Ya, where are you. Nah, pengecualiannya ini kalau I. Kalau I itu pakai am. Where am I? Where am I? Jadi ada pilihannya tuh seperti itu ya. Jadi kapan kita pakai you, pakai. Dan ini untuk semua yang kalau do, itu untuk semua yang plural ya, yang jamak. Plural. Nah, kalau ini juga pluralnya di sini pakai are ya. Plural. Ya, where do, where does, where is, where are, where am. Jadi kita selalu setelah where itu selalu diikuti oleh kata ini. Ya, where do, where does, where is. Jadi nggak boleh where you atau where he atau where I. Nggak boleh ya kalau kita mau membentuk kalimat tanya untuk menanyakan tempat. Nanti kita pertemuan berikutnya kita akan ini lagi, kita akan coba ini lagi untuk latihan ini 2-3 akan lebih ini nanti kita semacam buat conversation singkat ya, satu orang yang nanya, satu orang yang jawabnya bebas nanti kurang lebih. Jadi, hanya untuk melancarkan bentuk tanya menggunakan kata where. Ya silakan kalau mau dikerjakan sendiri dulu persiapan untuk minggu depan. Kita akan mengerjakan yang ini ya, kita mulai dengan exercise yang 23. Jadi menanyakan di mana, entah di mana kamu tinggal, di mana kamu apa, ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini.
coba kita lihat yang berikutnya juga ya, yang nanti yang berikutnya ternyata untuk udah waktu ya, keterangan waktu. Ini untuk bahan minggu depan. Oke, saya sudahkan sampai sini dulu. That's it for today. See you next week. Hope you enjoy your week. Thank you, Mr. Roni. Okay. Mr. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Roni. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Mr.